sikat gigi di sini kan macam-macam, namun saya memiliki cuman yang model 2 sih. Terserah kalian mau yang punya segimana, yang penting. Hai, halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Maya. Saya di sini sebagai admin terapis gigi dan mulut Pusaka Jaya Subang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai komponen pembersihan gigi dan mulut. Nah, komponennya itu apa aja sih? Nah, komponennya itu contohnya di sini ada. Nah, ini kalian tahu kan ini apa? Sikat gigi. Terus yang kedua ini ada ini ya, ada pasta gigi. Terus ada lagi contoh lainnya seperti ini. Nah, obat kumur, mouthwash gitu, obat kumur. Lalu ada contohnya ini, ada ini nih, dental floss. Nah, dari contoh yang saya tunjukkan ini ada ini. Sebetulnya banyak sih, cuman saya yang menunjukkan yang segini. Nah, sebetulnya itu yang lebih penting, yang lebih utama adalah dua komponen ini. Dua komponen ini aja sudah cukup. Sikat gigi, pasta gigi, sikat gigi, pasta gigi itu sudah cukup. Namun kalian kalau misalkan ingin memberikan pembersihan tambahan itu nggak masalah. Yang penting adalah waktu menyikat gigi. Nah, waktu menyikat gigi itu yang tepat itu 2 kali sehari, pagi dan malam, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, jadi sebetulnya pada video kali ini akan membahas lebih ke sikat gigi dan pasta giginya saja. Mengenai penggunaan selain daripada ini kan ada ini mouthwash yang ini. Sebetulnya kalau mouthwash yang ini itu tidak terlalu disarankan, tapi terserah kalian kalau mau pakai ataupun nggak pakai itu terserah. Namun hanya membantu saja ya, ingat hanya membantu saja. Jangan terlalu sering pula, takutnya kalau misalkan nantinya ada alergi atau iritasi kan bahaya. Jadi lebih baik seminimal mungkin dihindari. Nah, terus kalau misalkan ini itu dental floss, itu benang gigi ya, dental floss benang gigi. Saya ambil satu. Nah, dental floss benang gigi. Nah, kalau benang gigi yang saya punya itu model yang kayak tusuk gigi ya, yang kayak tusuk gigi gini. Nah, ujungnya kan tajam. Terus sama ini benang giginya. Nah, benang giginya. Jadi dimasukin ke sela-sela gigi. Itu untuk pembersihan sela-selanya sih lebih tepatnya. Jadi kalian nggak harus mempunyai mouthwash ataupun dental floss, itu pun terserah kalian. Yang penting sih teknik menyikat gigi dan waktu menyikat gigi yang tepat. Nah, untuk lebih itu dalam video kali ini akan lebih bahas mendalam mengenai sikat gigi dan pasta gigi ya. Jadi untuk pertama-tama bahas yang sikat gigi dulu. Nah, sikat gigi di sini kan macam-macam, namun saya memiliki cuman yang model 2 sih. Terserah kalian mau yang punya segimana, yang penting ngejelasin cuman 2 ini. Jadi yang pertama itu mengenai ada bagian-bagiannya. Batang, ada bagian batangnya ini yang dipegang. Terus ada bagian kepala sama bulu sikat. Nah, kalau mengenai batang kan jelas ada yang beda kan. Ada yang lurus sama ada yang bengkok. Nih ujungnya ini bengkok sini, ini lurus, agak bengkok dikit. Itu senyamannya kalian pas dipegang kayak gini. Nah, pegang. Terus setelah itu ada bagian kepala. Kepalanya itu kan kayak gini. Nah, ini kan membulat, ini agak kotak. Itu tergantung di rongga mulut kalian yang nyaman yang mana. Kalau misalkan rongga mulut kalian kecil ataupun ya kayak rempuan gitu kan kecil, nah disarankan sih yang membulat. Tujuannya adalah untuk membersihkan bagian ujung. Kalau misalkan rongga mulutnya besar ataupun pria, itu disarankan yang agak besar sih, biasanya agak kotak gitu kan ada. Tapi tergantung juga senyamannya kalian. Nah, terus ada bulu sikat. Nah, bulu sikatnya di sini terserah sih kalian mau yang kayak gimana. Yang penting bisa membersihkan rongga mulut kalian. Ini kan yang lurus. Terus ini yang kan yang agak bergelombang, berkelok-kelok gitu kan. Terserah kalian. Terus kalau misalkan itu ada lagi dari segi kehalusan. Nah, tingkat kehalusan bulu sikat. Jadi kalau misalkan ini tuh ada keterangannya S. Nah, keterangan
S di sini adalah soft. Ada yang S, ada yang M sama H. Kalau S itu soft, M itu medium, H itu hard ataupun lebih keras ya, lebih kasar tentunya. Nah, ini kan lembut. Nah, kalau misalkan di kalian yang mudah berdarah ataupun sensitif, disarankan itu bulu sikatnya itu yang lembut ya. Terus setelah bahas sikat gigi, saya akan bahas mengenai pasta gigi. Nah, pasta giginya contohnya kayak gini. Contohnya saya memiliki 3 ya, terserah kalian mau yang kayak gimana, itu sesuai fungsinya. Nah, contohnya itu misalkan ini yang buat biasa aja, buat ngebersihin biasa. Terus yang ini buat sensitif. Terus yang ini buat yang kayak antibakteri gitu. Sebenarnya sih sama aja, yang namanya sikat gigi sama pasta gigi itu tergantung gimana senyamannya kita, senyamannya kalian, sesuai kebutuhan juga. Ingat, sesuai kebutuhan. Kalau misalkan kalian gusinya mudah berdarah ataupun sensitif, penggunaan pasta gigi dan sikat giginya itu harus diperhatikan. Kayak sikat giginya bulu sikatnya yang halus sama pasta giginya yang sensitif gitu kan. Terus kalau misalkan kalian tidak masalah dengan sikat gigi, namun hanya ingin lebih ke ingin memutihkan gigi, nah kalian cukup beli yang whitening. Nah, di sini nggak ada yang whitening ya, pokoknya yang ada tulisan whiteningnya. Nah, itu buat memutihkan. Kalau misalkan yang sensitif yang ini, terus yang antibakteri ya cari yang herbal atau yang biasa pun nggak masalah, yang kayak gini yang biasa. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan itu gak harus mempunyai dua komponen, yang penting itu sudah cukup mengenai sikat gigi dan pasta giginya, sudah cukup ini 2 komponen ini. Dan juga harus diperhatikan waktu yang tepat dan teknik yang digunakan ya. Baiklah, sekian dari video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya minta kritik dan saran di komentar di bawah ini ya. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf, dan sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.